Dunia teknologi selalu berkembang. Perusahaan baru bermunculan, menantang keadaan yang ada. Beberapa dari perusahaan ini mencapai kesuksesan yang fenomenal, mencapai valuasi lebih dari $1 miliar. Kita menyebut perusahaan ini unicorn. Tiongkok telah menjadi tempat berkembang biaknya unicorn semacam itu. Perusahaan-perusahaan ini mengubah industri dan memengaruhi kehidupan secara global. Mereka bukan hanya bisnis yang sukses, mereka adalah simbol inovasi dan ambisi. Kebangkitan Tiongkok sebagai pusat kekuatan teknologi bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor unik. Faktor-faktor ini termasuk dukungan pemerintah, pasar domestik yang besar dan terus berkembang, dan budaya yang merangkul kewirausahaan. Pengusaha Tiongkok dikenal karena rasa lapar mereka akan kesuksesan dan kemauan mereka untuk mengambil risiko. Mereka tidak takut untuk bereksperimen dan gagal dengan cepat, belajar dari kesalahan mereka. Salah satu pendorong utama ledakan teknologi Tiongkok adalah populasinya yang besar. Dengan lebih dari 1,4 miliar orang, Tiongkok menyediakan pasar potensial yang sangat besar untuk perusahaan teknologi. Basis pengguna yang luas ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang pesat dan mencapai skala ekonomi. Selain itu, pemerintah Tiongkok secara aktif mempromosikan pengembangan sektor teknologi. Mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan memberikan insentif untuk perusahaan rintisan. Lingkungan yang mendukung ini telah memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan. Keberhasilan unicorn Tiongkok bukan hanya tentang angka. Ini tentang dampak dunia nyata yang mereka miliki. Perusahaan-perusahaan ini membuat perbedaan di bidang-bidang seperti e-commerce, pembayaran seluler, dan kecerdasan buatan. Inovasi adalah sumber kehidupan dari setiap perusahaan teknologi yang sukses. Di Tiongkok, semangat inovasi ini sangat terasa. Perusahaan-perusahaan Tiongkok terus-menerus mendorong batas-batas dari apa yang mungkin, menciptakan produk dan layanan baru yang menarik imajinasi konsumen. Mereka tidak takut untuk menantang kebijaksanaan konvensional dan mengganggu industri yang ada. Salah satu contoh paling mencolok dari inovasi Tiongkok adalah munculnya Super App. Ini adalah aplikasi seluler yang menawarkan berbagai layanan, terintegrasi dengan mulus ke dalam satu platform. WeChat yang dimiliki oleh Tencent adalah contoh utama. Ini dimulai sebagai aplikasi perpesanan, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem yang komprehensif. Pengguna dapat berbelanja online, memesan taksi, memesan makanan, membayar tagihan, dan bahkan mengakses layanan keuangan, semuanya dalam aplikasi WeChat. Area lain di mana perusahaan Tiongkok unggul adalah perangkat keras. Xiaomi, yang sering dijuluki Apple-nya Tiongkok, telah mendapatkan pengakuan global untuk ponsel cerdasnya yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Perusahaan ini telah mengadopsi model bisnis yang unik, menjual produknya dengan margin yang sangat tipis dan mengandalkan ekosistem perangkat pintar dan layanannya untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga berada di garis depan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Perusahaan seperti SenseTime dan McAfee sedang mengembangkan teknologi pengenalan wajah dan visi komputer yang mutakhir. Teknologi ini memiliki aplikasi di berbagai sektor, termasuk keamanan, perawatan kesehatan, dan retail. Semangat inovatif perusahaan teknologi Tiongkok didorong oleh sejumlah faktor. Ini termasuk budaya eksperimen, kemauan untuk merangkul teknologi baru, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konsumen. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dikenal dengan siklus pengembangan produk yang cepat dan kemampuan mereka untuk beralih dengan cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Di era digital, data adalah minyak baru. Perusahaan teknologi Tiongkok memahami ini lebih baik daripada kebanyakan. Mereka telah memanfaatkan kekuatan analitik data untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan, mengoptimalkan operasi mereka, dan mendorong pertumbuhan. Populasi Tiongkok yang besar dan tingkat adopsi digital yang tinggi telah menciptakan harta karun berupa data. Salah satu perusahaan yang telah menguasai seni pengambilan keputusan berbasis data adalah Meituan. Platform online untuk pemesanan makanan, pemesanan hotel, dan layanan lokal lainnya ini menggunakan algoritma canggih untuk mencocokkan konsumen dengan bisnis secara real-time. Dengan menganalisis sejumlah besar data, Meituan dapat mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi permintaan, dan mempersonalisasi rekomendasi. Pinduoduo.
platform e-commerce sosial juga telah memanfaatkan kekuatan data untuk mengganggu industri retail. Perusahaan ini menggunakan model pembelian kelompok yang mendorong pengguna untuk berbagi tautan produk dengan teman dan keluarga. Elemen sosial ini, dikombinasikan dengan rekomendasi produk yang digerakkan oleh data, telah mendorong pertumbuhan Pinduoduo yang eksplosif. Perusahaan teknologi Tiongkok juga memanfaatkan teknologi seperti AI dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Misalnya, Alibaba menggunakan chatbot yang didukung AI untuk memberikan dukungan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Penggunaan data dan teknologi tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, perusahaan teknologi Tiongkok dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih personal dan relevan. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan ini telah menjadi kunci kesuksesan mereka. Dunia bisnis terus berubah, dan perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan baru berisiko tertinggal. Perusahaan teknologi Tiongkok telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi pergeseran pasar dan krisis global. Pandemi COVID-19 adalah contoh utama. Ketika virus itu melanda, perusahaan teknologi Tiongkok termasuk yang pertama mengadaptasi model bisnis mereka. Platform e-commerce seperti Alibaba dan JD.com melihat lonjakan permintaan untuk bahan makanan online dan barang-barang penting lainnya. Mereka dengan cepat meningkatkan operasi mereka, memastikan bahwa orang-orang dapat mengakses pasokan penting selama penguncian. Demikian pula, perusahaan seperti Tencent dan ByteDance melihat peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan pengguna, karena orang-orang beralih ke media sosial dan aplikasi hiburan untuk tetap terhubung dan terhibur selama masa-masa yang tidak pasti ini. Mereka menanggapi dengan memperkenalkan fitur dan konten baru, yang selanjutnya meningkatkan pengalaman pengguna. Meskipun teknologi tidak diragukan lagi penting, orang-orang di balik teknologi itulah yang benar-benar membuat perbedaan. Perusahaan teknologi Tiongkok menyadari pentingnya membangun tim yang kuat dan membina budaya pemenang. Mereka memahami bahwa menarik dan mempertahankan talenta terbaik sangat penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Budaya kerja di banyak perusahaan teknologi Tiongkok dicirikan oleh etos kerja yang kuat, pengejaran keunggulan yang tak henti-hentinya, dan struktur organisasi yang datar. Ini mendorong komunikasi terbuka, kolaborasi, dan kemauan untuk mengambil risiko. Karyawan diberdayakan untuk berkontribusi ide-ide mereka dan menantang status quo. Perusahaan teknologi Tiongkok juga berinvestasi besar-besaran dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Mereka memahami bahwa pembelajaran berkelanjutan sangat penting dalam dunia teknologi yang serba cepat. Dengan memberi karyawan mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan tetap berada di depan, mereka memastikan bahwa tenaga kerja mereka tetap kompetitif dan inovatif. Selain itu, banyak perusahaan teknologi Tiongkok mengembangkan budaya kewirausahaan. Karyawan didorong untuk berpikir out of the box, memunculkan ide-ide baru, dan bahkan mulai usaha mereka sendiri di dalam perusahaan.